Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutbesi Tasma. Saya dari Fakultas Usuluddin Prodi IAT semester 4. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis 3 Muamalah yang diampu oleh Ibu Titin Yuniartin STHI MPD yang berjudul 3 Perspektif Islam dalam Menyikapi COVID-19. Oke, langsung saja. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya bangsa kita ini sedang dilanda wabah, ujian berupa COVID-19. Dengan adanya wabah tersebut, begitu banyak dampak yang kita rasakan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan berbagai sektor penting lainnya. Bahkan, sekarang tingkat kemiskinan di negara kita ini semakin meningkat. Pertama kali munculnya virus ini, ada yang mengatakan berasal dari Cina hingga menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan ada pula yang mengatakan virus ini adalah rekayasa pemerintah luar yang ditujukan pada satu negara. Namun, negara sendirinya pun terkena imbasnya. Bahkan, negara yang paling terkena dampaknya adalah Italia dan Amerika. Tetapi, mau bagaimanapun asal-usulnya, dalam Islam, virus COVID-19 ini masuk dalam kategori al-waba atau wabah. Karena penyebarannya yang begitu cepat dan meluas, serta penularannya pun sangat mudah. Dalam Islam, munculnya wabah diantaranya dikarenakan banyaknya kemaksiatan dan kemunkaran yang dilakukan oleh manusia. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'unu wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim allazina madaw." Yang artinya, tidaklah perbuatan keji tersebar pada suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit ta'un dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam menghadapi wabah, Islam mengajarkan kita untuk menyikapinya melalui 3 perspektif, yaitu akidah, fikih, dan adab. Dalam perspektif akidah, setiap muslim wajib meyakini bahwasannya tidak ada hal sekecil apapun di jagat raya ini yang dapat bergerak atau memberikan dampak sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyakit. Hakikatnya, penyakit tidak menular dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu, setiap mukmin wajib berserah diri kepadanya. Sebab penyakit ini pemberian dari Allah, maka Allah lah yang dapat menyembuhkannya kembali sebagaimana Ia menciptakannya. Ketika wabah ini mengenai seorang muslim yang taat, maka Allah akan menjadikannya sebagai rahmat yang menggugurkan dosa dan Allah pun akan mengangkat derajatnya. Namun, sebaliknya, jika wabah ini mengenai seseorang yang ahli maksiat, maka ini adalah siksaan baginya. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Aisyah annaha qalat, sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un, فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد." Yang artinya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ta'un. Lalu Rasulullah memberitahukanku, zaman dulu
ta'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa ta'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadarinya bahwa ta'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kita wajib berserah diri kepada Allah, bertaubat kepadanya, menangis di dalam sujud, mengemis di keheningan malam, dan memohon perlindungan kepadanya. Inilah yang dinamakan tawakal. Jika dilihat dari perspektif fikih, maka salah satu prinsip dasar dalam syariat atau yang dikenal dengan Dzururiyatul Khams adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Beranjak dari hal ini, secara garis besar, Islam mendorong segala hal yang menjaga keselamatan jiwa manusia dan melarang segala yang mengancamnya. Syariat memerintahkan kita untuk waspada dan berhati-hati dari wabah dan sejenisnya. Bahkan, literatur fikih pun menggambarkan dengan gamblang perhatian syariat terhadap keselamatan jiwa. Sebagai contoh, bila seseorang yang memiliki luka dan jika terkena air, lukanya akan semakin parah, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum. Jika seseorang sakit ketika berpuasa, maka ia diperbolehkan untuk berbuka dan diwajibkan membayar dengan qada setelah sembuh. Nah, adapun hadis Rasulullah tentang anjuran sholat di rumah ketika hujan pada siang hari Jumat, yang artinya dari Abdullah bin Abbas, ia mengatakan kepada muazzinnya ketika turun hujan pada siang hari Jumat, "Jika engkau telah mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah kamu mengucapkan hayya 'alas shalah, namun ucapkanlah shallu fi buyutikum, salatlah kalian di persinggahan kalian." Abdullah bin Abbas berkata, ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini. Lalu ia berkata, "Apakah kalian merasa heran terhadap ini semua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku." Maksudnya yaitu Rasulullah SAW. Salat Jumat memang wajib, namun aku tidak suka harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu, dalam melakukan pencegahan di zona resiko tinggi COVID-19, banyak ulama dan habaib meliburkan sementara majelis dan tabligh akbar mereka. Bahkan, MUI berfatwa agar tidak ada Jumatan dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing bagi yang berada di zona risiko tinggi COVID-19, seperti DKI Jakarta. Nah, ini berdasarkan hadis yang telah saya bacakan tadi. Tentunya, dengan tetap menghormati pandangan ulama istiqomah yang berbeda dalam hal ini, dan juga berpijak dalam fikih dan maqasidus syariah. Bahkan, jika situasi mendesak dengan pertimbangan dan persiapan yang matang, maka lockdown menjadi opsi yang harus dijalankan untuk meredam penyebaran COVID-19 ini. Sebetulnya, jauh sebelum masyarakat modern mengenal istilah lockdown, Nabi SAW sudah ajarkan solusi tersebut. Sebagaimana sabdanya, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu 'alaih, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang artinya, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ala kulli hal, saat ini dibutuhkan langkah yang cepat dan tepat agar tidak memakan banyak korban di negara kita. Ini semua bukan bentuk ketakutan,
apalagi minimnya tawakal atau bahkan lemahnya iman. Tetapi lebih tepatnya syariat mengajarkan kita untuk mengaitkan sebab dengan akibat. Nah, inilah yang dinamakan ikhtiar. Dalam perspektif adab, mengharuskan kita untuk tidak menertawakan musibah yang menimpa saudara-saudara kita, serta mengharuskan kita untuk selalu rendah hati. Jangan merasa diri kita kuat dan hebat ketika tidak tertular. Di sisi lain, adab menuntut kita untuk tidak panik berlebihan, menghindari sifat tamak, dan membantu mereka yang sedang kesulitan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Itulah akhlak. Jadi, di saat yang mencekam seperti ini, bahkan setiap saat pun harus ada keseimbangan antara tawakal, ikhtiar, dan akhlak. Oleh karena itu, maka marilah kita kembali kepada Allah. Mohonlah ampun kepadanya, dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepadanya. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan orang-orang yang sedang melawan penyakitnya, Allah berikan kekuatan kepadanya, sehingga mereka semua dapat sembuh kembali. Karena yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada obat yang Ia turunkan bersamanya. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla lam yunzil da'an illa waqad anzala ma'ahu dawa'an. Yang artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita semua selalu ada dalam naungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.